Halo teman-teman, sekarang saya akan membagikan tutorial atau cara grounding kabel untuk mobil Xenia atau Avanza. Kebetulan yang di depan saya adalah Xenia 2. Saya minta kepada teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Di belakang nanti saya akan menjelaskan fungsi dari grounding kabel ini. Kenapa grounding kabel ini harus dilakukan atau boleh dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Nanti teman-teman silahkan simak video saya yang cukup panjang ini, karena di belakang saya akan menjelaskan sekitar 10 menit dari kenapa, apa akibatnya, efeknya, dampak positif atau negatifnya. Nanti kan urutan atau susunan kabel grounding yang saya terapkan di mobil saya. Pertama, ini kabel grounding saya pasang di negatif aki atau minus baterai. Ini saya pasang, kebetulan saya pakai yang diameter 10 ini, biasalah gratisan. Disambung ke dari minus aki, disambung ke sini teman-teman, ke sini, ke bagian dari engine depan. Kemudian disambung lagi sini ke sini, ke dekat ecu. Kemudian dari sini disambung lagi ke sini. Grounding di bawah. Di sini banyak cabangnya teman-teman, karena kebetulan di sini tempatnya cocok sekali buat banyak kabel. Jadi yang pertama adalah ini yang merah ini saya pasangkan ke dalam, ke grounding di dalam pintu mobil. Nah, ke sini teman-teman. Nah, di sini fungsinya adalah supaya sistem kelistrikan dari audio mobil itu menjadi lebih bagus. Salah satunya ya. Nah, selanjutnya yang kuning ini larinya ke sini, engine bagian belakang. Nah, yang ketiga ini yang biru ini larinya ke sini, ini ke dinamo wiper supaya awet lah. Selanjutnya ini disambung ke bagian grounding body, yang ada di sini. Nah, ini dilepas dulu. Caranya ini ngelepas dua baut, kemudian dari dalam sini larinya ke sini, ke masih grounding body ke arah lampu supaya lampu menjadi terang. Nah, dari sini bercabang juga masuk ke sini, ke kompresor supaya kelistrikan dari AC menjadi stabil dan kompresor awet. Demikian teman-teman grounding kabel di mobil saya. Selanjutnya silakan teman-teman dengar atau simak penjelasan manfaat dari grounding kabel tersebut. Fungsi dan manfaat kabel ground mobil. Sebagaimana Anda ketahui, mobil secara umum menggunakan baterai aki 12 volt sebagai sumber dayanya, dan bodi atau plat sasis kendaraan akan dihubungkan dengan terminal negatif atau minus baterai aki tersebut, atau dikenal dengan sebutan negatif bodi chassis. Dalam beberapa kasus kecil atau sangat minim, ada kendaraan yang menggunakan standar positif body. Jadi periksalah dahulu sambungan kabel negatif ground Anda sesuai pemeriksaan fisik di ruang mesin di jalur aki. Sekilas Anda akan melihat baik pada kendaraan lansiran Jepang, Eropa, Amerika, dan lain-lain akan menggunakan kabel negatif ground kecil di dekat area aki, dan biasanya disambungkan di bagian plat bodi atau chassis dalam rangka kendaraan. Rata-rata memang ukuran kabel yang digunakan agak kecil dan tidak terbungkus dengan baik di bagian konektor yang harus disambungkan dengan baut ke bagian chassis atau bodi. Keadaan ini lambat laun akan mengakibatkan korosi dan oksidasi yang menghambat serabut kabel di bagian ujung konektor. Belum lagi kalau kondisi kotor atau kontaminasi dari ruang mesin akibat terjadinya rembesan atau tetesan oli, cairan kimia pendingin, minyak tanah, carb cleaner, deterjen, dan lain-lain, akan mengakibatkan makin cepatnya proses oksidasi tersebut.
Oksidasi bagian kabel ground dapat dilihat dengan mata telanjang. Biasanya, tembaga atau copper akan berubah warna, diselaputi menjadi warna biru atau warna hijau atau hitam. Lama-kelamaan, apabila dibiarkan akan merusak lapisan tembaga dan akan menjadi seperti berkarat. Istilahnya, bagian tembaga akan termakan dan menjadi rusak. Juga merusak koneksi antara tembaga ke skun, terminal konektor ground, dan pada akhirnya menghambat atau terjadi resistensi tinggi hubungan kontak permukaan dengan bodi sasis mobil. Berikut akan saya jelaskan gejala atau dampak yang umumnya terasa pada jeleknya kualitas koneksi kabel ground, yaitu diantaranya adalah yang pertama, starter yang agak susah. Seharusnya begitu kontak 1 atau 2 kali di start, kurang dari setengah detik kunci kontak harus sudah dilepas dan mesin seharusnya langsung hidup. Bukan dipanteng kontaknya selama 1 detik sampai bunyi starter cekekek baru hidup. Yang sehat langsung hidup begitu bunyi cekek dinamo starter. Yang kedua adalah beban kelistrikan seperti lampu-lampu, lampu depan, headlamp akan meredup, sinarnya kurang terang. Terjadi lonjakan arus karena jeleknya ground dan bisa berakibat terbakarnya kabel lampu. Kondisi ini bila parah bisa diamati bila lampu dihidupkan semua dan pada saat dites malam hari, saat mesin digas RPM mesin dinaikkan dari stasioner 800 rpm menjadi misalkan 2500 rpm, maka terlihat sinar cahaya lampu depan makin terang, juga mengikuti irama putaran RPM mesin. Ini sudah sakit, berarti jalur kabel dan groundnya. Yang ketiga, amati bagian panel speedometer. Biasanya lampu indikator juga akan redup dan ikut terang bila putaran mesin naik, seperti kasus nomor 2 tadi. Lampu headlamp atau saat lampu depan low beam dinyalakan dan kemudian dilakukan penekanan tuas lampu besar, maka terlihat kedipan indikator lampu di panel speedometer juga. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Yang keempat adalah sensor-sensor vital seperti knock sensor, engine coolant temperatur, distributor, CDI pengapian, coil, vehicle speed sensor, PNP sweep, RPM sensor, dan lain-lain akan menjadi salah dalam memberikan input sinyal. Resistansinya bertambah biasanya, sehingga mengakibatkan makin tingginya sinyal voltase yang terbaca oleh otak komputer atau yang disebut ECU. Yang kelima adalah pengisian aki oleh alternator, juga akan kurang sempurna berakibat makin cepatnya aki tekor. Yang keenam adalah kontaminasi gelombang elektromagnetik ke bagian audio mobil, sehingga sering terdengar suara mengganggu mengikuti RPM putaran mesin. Suara nging kalau audio dinyalakan dan volume dibuka serta gas ditekan. Ini distorsi yang bisa berasal dari bagian alternator dinamo maupun sektor pengapian. Waktu yang berlalu dan panasnya bagian mesin akan merusak selubung jaket pelindung kabel, membuat insulasi kabel menjadi getas, keras, melar maupun rusak. Nah, itu nomor 7 ya. Itulah 7 contoh kasus terbesar kejadian akibat masalah kabel ground yang tidak sempurna.
Kesalahan-kesalahan tersebut di atas mengakibatkan kesalahan komputer ECU dalam membaca sinyal yang seharusnya, misalkan temperatur suhu 40 derajat Celcius, seharusnya terbaca oleh ECU itu sebesar 3 volt, tetapi salah terbaca. Dibacanya misal 2,5 volt. Hal ini berdampak ECU akan mengeluarkan perintah yang salah untuk memberikan sinyal ke injektor modul. Seberapa banyak bensin atau BBM yang harus disemprotkan, tenggang waktunya, dan karena integrasi ECU terhadap komponen pendukung lainnya, maka kesalahan makin melebar. Dengan kesalahan ECU dalam mendeteksi kapan harus nyala ekstravan radiator, salah membaca suhu mesin, dan salah dalam memberikan posisi timing pengapian, dan seterusnya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kendaraan miliknya kan baru dibeli, dipelihara, dan sudah diperhitungkan untuk kabel ground yang sudah terpasang di mobil oleh pihak pengusaha atau pembuat mobilnya. Jawabannya betul, tetapi kondisi tersebut adalah bila diasumsikan kondisi tetap sama seperti baru, tidak ada penyimpangan dalam pemakaiannya, tidak ada penambahan aksesoris yang membutuhkan arus besar. Dalam arti kata, semuanya kondisi sesuai aslinya. Tetapi dalam praktek ini kan tidak ada kondisi ideal seperti yang disebutkan itu. Kondisi cuaca operasi kendaraan di daerah selalu dingin atau panas atau hujan akan mempengaruhi kecepatan aus atau oksidasi dari kabel ground tersebut. Berikut koneksi sensor-sensor yang ada. Dalam praktek kasus terbanyak adalah penambahan pemasangan audio power, penambahan lampu-lampu utama, lampu kabut, fog lamp, dan aksesoris lainnya yang memakan arus cukup besar. Apabila beban aksesoris yang dipasang selalu membutuhkan hubungan sasis untuk hubungan negatif ground, maka beban kabel ground body standar tidak akan mencukupi dalam mensuplai arus tersebut. Kabel ground standar, kasus terutama pemasangan audio mobil, power amp, terutama yang menggunakan kabel sesuai untuk bagian positif dengan mengambil arus dari baterai aki langsung disertai pengaman sikring. Tetapi hubungan ground semuanya bertumpu di dekat power yang mengambil baut sasis terdekat. Nah, di sini Anda paham tidak kejanggalan yang terjadi? Kabel positif diambil langsung dari depan aki, sementara kabel negatif numpang ke bodi. Ini kan terjadi ketimpangan, tidak adil istilahnya, tidak fair lah. Nah, itu adalah beberapa ulasan masalah kabel ground. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, like, silahkan untuk subscribe, like, dan komen apabila ada yang harus saya perbaiki. Semoga bermanfaat. Salam dari Kang Basir.